Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi perkara yang menjadikan kemaksiatan itu berdampak buruk dalam kehidupan. Kemarin kita bahas tentang ilmu, sekarang kita bahas tentang masalah rizki, yaitu seseorang akan terhalang dari rizkinya. Loh, Ustaz, bukannya kemudian rizki itu ngejar orang? Kaitannya kayak ajal ngejar manusia. Bagaimana masalah ini? Apakah kemudian ini bertentangan atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Kita bahas tentang bagaimana seseorang itu terhalang dari rizkinya. Apa yang dimaksud dengan herman? Terhalang di sini. Disebutkan di antaranya dalam hadis Nabi SAW dan Musnad Imam Ahmad disebutkan, innal abda la yuhramur rizqa bidambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalangi dari rizkinya. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Waqad taqaddama, sebagaimana telah berlalu, kama anna at-taqwallah majlabatar rizq fatarkat taqwa majlabatun lil faqr. Telah berlalu bahwa sesungguhnya ketakwaan itu bisa majlabah. Apa itu? Jalbil, mendatangkan mendatangkan rizki, sebagaimana meninggalkan ketakwaan itu mendatangkan kemiskinan. Famas tujlab rizqa bimithli tarkil ma'asi. Maka dengan mendatangkan rizki itu dengan apa? Dengan meninggalkan kemaksiatan. Seperti meninggalkan kemaksiatan. Nah, kita akan bahas panjang lebar tentang masalah ini ya. Bagaimana cara pandang kita? Apa rizki itu datang dengan cara bagaimana? Insya Allah kita beberapa menit ke depan kita akan bahas masalah ini. Hal yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang bagaimana Allah menurunkan keberkahan. Apa syaratnya? Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Di sini di antaranya ada dua syarat, yaitu barang siapa penduduk sebuah negeri, penduduknya yaitu apa? Beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan. Barakat ini jamak dari langit. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami menghukum mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Akan tapi mereka mendustakannya. Mendustakan di sini dengan apa? Kemaksiatan. Kalau beriman dan bertakwa ini bicara ketaatan, sedangkan mendustakan bicara dengan kemaksiatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di
Di dalam surat Al-Maidah ayat 65 sampai 66 Allah mengatakan walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Sama. Kalau seandainya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kami akan hilangkan, ya, hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga. An-Naim di sini yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian disebutkan di sini amal-amal saleh. Walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah akan kasih mereka makan dari langit dan dari bawah kakinya, dari bumi. Berarti ketaatan seseorang dengan melakukan apa yang Allah turunkan dari Quran, petunjuknya, kalau umat-umat terdahulu apa? Taurat, Injil, maka mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan rizki di balik ketaatannya. Paham di sini kondisinya? Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah takwa lagi. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang bertakwa kepada Allah itu akan Allah berikan jalan keluar. Kemudian bicara rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam kaidah rizki nanti ada kaidah yang ini. Ini kaidahnya. Ya. Makanya kenapa rizki orang itu sering mereka melihat, ya, bicara kenyataan rizki sama gambarannya dia kok nggak sama, kenapa? Ya, karena rizki itu jalannya bukan dari satu. Paham ya di sini? Jadi ada sebabnya ada dua. Ini dalam perkara rizki. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian, ini bicara manusia itu sudah ditentukan rizkinya dalam hadis ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Ya, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di perut ibunya berapa? 40 hari. Au arba'ina lailatan, atau 40 malam. Ya, thumma yakunu 'alaqatan mithlah. Kemudian menjadi segumpal darah. Berapa lama? 40 hari juga. Kemudian thumma yakunu mudghah. Ya, kemudian menjadi segumpal daging. Berapa lama? 40 hari juga. 40 hari itu berapa? 1 bulan 10 hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dulu sampai bentuk berapa lama? 40. Kemudian jadi segumpal darah 40 juga. Segumpal daging 40. Kemudian tsumma yub'atsu ilaihi malak fayu'dzanu bi arba'i kalimat. Baru kemudian diutus kepadanya malaikat, kemudian diizinkan untuk 4 perkataan. Maksudnya apa? Di sini ditulis semua 4 hal dalam hidupnya. Yaitu apa? Rizkinya, ajalnya, kerjanya, kemudian apakah dia bahagia, susah ataupun bahagia. Semuanya ditulis setelahnya. Jadi setelah berapa lama? 40, 80, kemudian 40 lagi, 120 hari, berarti setelah berapa bulan berarti? 4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan. Makanya ditiupkan di situ rohnya. Paham ya? Kalau istilahnya dalam kehamilan apa? Semester kedua ya. Istilahnya seperti itu. Nah, ditiupkan roh di sini sekalian juga dituliskan semuanya dari mulai rizkinya. Ustaz, berarti rizki kan sudah tertulis. Makanya nanti kita bahas. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain penjelasannya lebih detail lagi. Kemudian ajalnya, amalnya dia, apakah dia bahagia dan tidaknya, semuanya. Kemudian ditiupkan bersamanya roh.
Ini yang terjadi. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Maka Rasulullah menjelaskan, maka salah seorang di antara kalian tidaklah mengamalkan amalan ahli surga hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa tira. Sampai antara dirimu dengan surga tinggal berapa? Sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, maka takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun nar. Maka dia mengamalkan ahli neraka, tiba-tiba di akhirnya masuk neraka. Pertanyaannya ada yang tahu nggak? Saya sudah pernah jelasin masalah ini. Nah, di sini sudah pernah dijelasin. Pertanyaannya, kenapa terakhirnya masuk neraka? Padahal awalnya melakukan amalan ahli surga. Ada riwayat yang lain yang melengkapi, yang menjelaskan tentang riwayat ini. Ada yang tahu nggak maksudnya? Kita kan kadang-kadang berpikir, loh Ustaz, awalnya kan amalan ahli surga. Kenapa kok tiba-tiba akhirnya bisa su'ul khotimah? Syirik. Itu diantaranya. Kalau kita bilang itu dikumpulin semua jadi satu. Jadinya apa? Penyakit hati. Paham maksudnya? Di awal dia melakukan amalan ahli surga. Ada riwayat yang menyebutkan fi mayura bihin nas. Apa yang dilihat orang. Sedangkan Allah menghukumi apanya? Apa yang Allah hukum? Persis. Tadi enggak ikhlas, sombong, penyakit hati semua enggak itu? Penyakit hati. Syirik diantaranya apa? Ujub tadi. Ya. Penyakit hati juga enggak? Penyakit hati semua. Artinya di awal mereka enggak kelihatan penyakit hatinya. Dalam bentuk masih awal. Hati-hati. Paham ya? Kalau masih awal dia enggak belok. Tapi dikatakan para ulama suatu saat penyakit hatinya akan menampakkan siapa diri aslinya. Kapan itu? Di akhir hidupnya. Begitu muncul siapa aslinya, maka dia putar balik dan melakukan amalan ahli neraka dan ditutup dengan itu. Berarti sebenarnya penutup kehidupan manusia itu akumulasi hidupnya. Ya. Jangan pernah tertipu sama secara fisik. Tapi makanya yang kita harus jaga dan hati-hati, hati kita sendiri. Yang menjadi musuh terbesar kita dalam melakukan perkara amal baik dan tidaknya hati kita sendiri. Secara zahir orang bisa datang ke masjid sama-sama sholat. Pertanyaannya ada yang bisa menilai mana sholatnya yang terbaik? Gak ada kan? Gerakannya semua sama. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi orang sholat bersebelahan di masjid. Bersebelahan sholatnya. Mereka gerakannya gak ada yang berselisih. Paham? Sama semua. Tapi pahalanya itu bisa antara bumi dengan langit. Jauh. Karena bicara masalah bagaimana interaksi hati kita sebenarnya dalam meletakkan amalan tersebut. Apakah kita melakukannya karena Allah atau justru kita berlainan? Ini yang kemudian tersembunyi dan ini yang paling menentukan dan paling bahaya. Paling bahaya. Sudah sih ikhwah. Ya. Sama juga, ada yang orang mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira. Sampai antara dirinya dengan neraka berapa? Sejengkal, sedikit. Artinya kalau dia hari itu meninggal, ya sudah su'ul khatimah, jelas. Tiba-tiba apa? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu amala ahlil jannah fayadkhuluha. Maka takdir mendahulinya tiba-tiba di akhir hidupnya melakukan amalan ahli surga. Dan dia masuk ke dalamnya. Ada yang tahu? Kenapa? Betul, taubat. Tapi tahu, dia melakukan amalan ahli neraka karena kejahilannya. Karena nggak ngerti. Paham di sini? Makanya mana yang lebih sadis maksiatnya? Mantan preman atau mantan kiai? Mantan kiai lebih sadis. Karena apa? Dia ngerti ilmunya, bicara buat tobat. Namun ketika dia terjerumus dengan kemaksiatan, dia lebih mudah untuk menahan taubatnya. Naudzubillah. Tapi kalau mantan preman, kita bicara waktu dia jadi preman karena kejahilannya,
ya, maka kemudian dia nggak mengerti sesuatu. Ketika dia mengerti dia salah, maka dia mulai berpikir dan dia pun bertobat. Dan ketika dia bertobat menunjukkan bagaimana tobat yang sebenarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menunjukkan bahwa kemaksiatan itu nggak akan pernah membuat orang bahagia. Tapi kalau sudah mantan kiai di awalnya kelihatannya baik, kemudian tiba-tiba mereka nyeleweng, maka kemaksiatannya lebih parah daripada orang yang dari awal berubah. Jelas di sini. Karena bicara apa? Ngerti ilmu, makanya ya. Ini yang bahaya. Orang yang jahil, kalau dia tahu dia salah, itu lebih ringan, ya. Bagaimana mereka baliknya lebih cepat. Tapi kalau kemudian dia merasa bahwa dirinya mengerti dan pandai, maka itu lebih parah. Makanya kita lihat iblis. Iblis, kebayang, dia merasa bahwa dirinya ngerti, pintar. Apa yang terjadi? Lebih mengerikan dibanding dengan Nabi Adam. Ketika melakukan kesalahannya pertama kali, maka kemudian Nabi Adam menunduk malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Nabi Adam belajar kalimat taubat, maka kemudian Nabi Adam segera memperbaiki diri dan nggak bantah. Kalau iblis bantah. Paham realitanya? Makanya antum kalau ngajak bicara mantan kiai, keluar tuh dalil pembenaran. Ya, tapi kalau preman tobat, ada dalil pembenaran? Ada nggak? Nggak ketemu ya, wah, karena dia benar-benar jahil. Jelas di sini. Ini kondisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, nah ini penjelasan tentang masalah rizki. Ya, Rasulullah SAW mengatakan inna ruha, ya, al-Qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Rohul Kudus di sini siapa? Malaikat Jibril memberikan wahyu ke dalam hatiku. Dan ini wahyu yang berat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu berkeringat ketika terjadi ini. Kemudian dikatakan, ini kaidahnya, an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya seseorang itu nggak akan pernah mati sampai apa? Rizkinya lengkap, sempurna. Jelas? Maka kemudian Rasulullah mengatakan ala fattaqullah. Ingat. Loh, kenapa Rasulullah mengatakan bertakwa kepada Allah? Nah, dalam ini dikatakan wa ajmilu fit talab. Ingat, minta sama Allah dalam perkara rezeki dengan cara yang baik. Kenapa? Kenapa kita harus minta dengan cara yang baik? Kan rezeki ngejar. Tapi ya ikhwah, ngejarnya rezeki itu bisa nyandet. Bisa kehambat. Gara-gara apa? Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizki ayatlubuhu bima'siyatin. Ini merupakan kaidah dan dalil yang paling besarnya. Ya, dan jangan pernah salah seorang dari kalian mencari rizki ya dengan maksiat. Gara-gara apa? Karena akhirnya rizkinya jadi terlambat. Istibta'. Jadi rizki itu bisa terlambat, bisa nyandet gara-gara apa? Maksiat. Selesai. Antum harus paham. Antum harusnya dapat rizki waktu itu agak besar. Tapi karena maksiat, akhirnya sweet. Istilahnya yang harusnya rizki memang ngejar, kita nggak bakal mati kalau tidak rizkinya lengkap. Tapi pertanyaannya, rizki itu harusnya ya datang dan manfaatnya besar. Ini enggak, manfaatnya jadi kecil. Gara-gara apa? Maksiat tadi. Akhirnya jadi nyandet dan terlambat. Tapi nanti memang ajal manusia enggak bakal kemudian datang kalau rizkinya enggak habis. Tentu harus paham. Ya. Kenapa? Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bitta'ah. Pertanyaannya, rezeki ini punya siapa? Punya Allah. Dan apa yang di sisi Allah nggak bakal kita dapat dan nggak bakal dikasih sama Allah kecuali pakai taat. Jadi kalau nggak taat, ya sudah, jatah antum malah akhirnya jadi tambah nggak karuan. Jelas di sini. Jadi rezekinya tetap datang enggak?
tetap. Tapi bermasalah. Gara-gara apa? Maksiat. Paham kaidah ini? Oke. Nah, kemudian ini bicara kaidah nih, rezeki ini. Yang kedua, dikatakan di dalam riwayatnya Abu Nuaim, hadis ini disahkan oleh Imam Al-Albani, dikatakan lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya anak Adam itu lari dari rizkinya, kayak dia lari dari kejaran kematian, niscaya rizkinya akan mendapatkan dia ngejar dia, kayak mati ngejar. Jelas. Tapi istilahnya di sini, dia dapat sesuai dengan apa rizkinya, tapi istilahnya dapatnya itu kan tergantung bagaimana sikapnya dia. Kalau sikapnya dia baik sama Allah, maka dia dapat baiknya. Kalau sikapnya buruk, rizkinya akan nyandet dan juga datang dalam kondisi bermasalah. Jelas. Kayak antara gini lah. Saya kasih contoh. Hari ini istilahnya seseorang akan dapat rizki. Ya. Rizki itu kan bukan cuma harta kan. Kita contoh taruh harta. Sehat rizki bukan. Waktu rizki bukan. Semua rizki. Saya kasih contoh. Ada sebuah kasus. Kalau ternyata seseorang itu ketika datang rizkinya, ya, kalau dia sabar dapat halal nggak? Di waktu yang sama, begitu nggak sabar, haram yang datang. Karena dia punya pilihan antara dia ngejar dengan caranya, sedangkan di hadapannya ada yang sesuatu yang haram, ya, atau dia bersabar dengan cari jalan lain dan Allah kasih dia yang halal. Di waktu yang sama dia dapat rezekinya. Paham? Yang satu dia dapat halal dengan berkahnya, yang satu dapat haram dengan dihilangkan keberkahannya. Akhirnya manfaatnya yang baik dan juga yang satu bermasalah. Jelas, antum bermasalah itu nominalnya antum dapat sama. Tapi dalam artian pemanfaatannya antum dapat berbeda. Paham di sini? Jelas? Oke. Kemudian ya ikhwah, seorang itu rizkinya kan dicatat kan, betul enggak? Ya, tapi hendaknya setiap orang harus tetap berusaha untuk memperoleh rizkinya. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 60. Kata Allah, "Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Allah mengatakan berapa banyak makhluk ya yang bergerak, bernyawa, yang tidak dapat mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberikan rizki kepadanya dan kepadamu. Jadi Allah yang datengin mereka rizkinya. Nah, nanti kita akan bicara. Nah, kemudian ya ikhwah, rizki itu ada dua pintu, dua sebab. Pegang ini baik-baik. Ada sebab duniawi. Sebab dunia ini pakai apa nih? Pakai apa? Ikhtiar, kerja dan lain sebagainya. Paham? Ada sebab ukhrawi. Sebab ukhrawi ini diantaranya kita bahas 11 hal. Cukup insya Allah mudah-mudahan. 11 hal. Ini sebab ukhrawi. Ada sebab duniawi, ada sebab ukhrawi. Nah, kalau orang sebab duniawinya dia lakukan, ya, ada orang yang duniawinya nggak ngoyo. Tahu nggak ngoyo? Artinya ketika datang perintah, ya, kemudian mereka ngelakuin apa? Mereka ngelakuin perintah itu. Antum tahu, para nabi, ana mau tanya, para nabi itu kerjaannya mentereng nggak? Kita nanti buktiin apa kerjaannya para nabi. Wallahi satu pun di antara kerjaannya nggak ada yang mentereng. Kalau kita bicara Nabi Sulaiman, maka kasih kerajaan, mengkasih contoh. Paham ya? Dikasih kerajaan lain, tapi yang lainnya kita bicara kerjaannya tidak ada yang spesial. Kalau antum lihat loh, tapi kenapa mereka kok bisa dapat rezekinya luar biasa? Nah, ini yang dimaksud. Karena mereka menjalankan sebab duniawi tidak berseberangan dengan sebab ukhrawi. Paham? Artinya mereka nggak ngoyo, kerja tapi nggak ngoyo. Tahu nggak ngoyo? Artinya loh, kan nanti kalau mereka nggak dapat banyak bagaimana?
Nah ini status yang sering buat kita akhirnya terhantui dalam kehidupan. Kenapa? Rata-rata di antara mereka kerja itu jamnya nggak banyak. Tapi Allah kasih berkah sehingga luar biasa yang mereka rasakan. Jelas. Antum tahu Syekh Albani. Syekh Utsaimin itu rumahnya gede nggak? Gede nggak rumahnya? Masuk gang. Rumahnya nggak besar, sama rumah-rumah di antara daerah sini. Yang mentereng gede, gedean daerah sini gini. Ada yang daerah belakang sana. Ya nggak? Syekh Utsaimin itu nggak besar rumahnya. Antum tahu? Syekh Albani, tahu kerjanya apa? Reparasi jam. Kerja 3 hari. Kerja 3 jam sehari. Subhanallah, Allah kasih rizkinya lain. Cukup buat keluarganya semua, bahkan keberkahan yang Allah kasih luar biasa. Paham di sini? Jangan jauh-jauh lah. Kita bicara petani, ya, jangan dulu. Petani itu punya warisan nggak dia? Punya warisan nggak? Anda kalau tanya di desa warisannya, ya sawahnya searah-arah, ya sana sawahnya dia. Betul nggak? Kerjanya apa? Tani. Berangkat jam berapa petani? Ada petani berangkat jam 3 pagi. Kata orang mau cari apa petani jam 3 pagi? Nggak ada kan? Orang sekarang berangkat jam 3 pagi berangkat nggak? Ada berangkat. Petani habis subuh. Ya ikhwah, petani itu berangkat posisi terang. Ya nggak? Pulang petani jam berapa? Kadang-kadang sore pulang. Ya paling banyak sore lah ya. Waktu panen dia. Bener nggak? Selesai nggak selesai, kata dia apa? Apa kata besok? Betul nggak? Tawakal dia. Subhanallah, rizkinya bagaimana? Nah kita lihat. Tapi orang sekarang, kerjaan kantoran pakai AC, berangkat jam 3 pagi, pulang 10 malam, ya. Ninggalin apa? Utang. Realita? Betul? Ini kenyataan. Karena mindset sebab ini kita lain. Paham di sini ya? Nah, nanti kita akan bicara dan bagaimana prakteknya orang-orang yang taat sama Allah itu dikasih. Ya. Apa jalan mereka? Dan mindsetnya bagaimana? Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama, kita bicara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, kalau kita bicara bertakwa kepada Allah, dalam tafsir Qurtubi disebutkan, anta ja'ala bainaka wa baina adabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan adab Allah penghalang. Paham? Itu bicara takwa. Kenapa? Kalau takwa sama Ustaz, takwa itu apa pengertiannya itu? Kalau takwa sama ketaatan dibarengin di satu ayat, maka judulnya masing-masing. Kalau bicara ketaatan, maka bicara masalah ketaatan mutlak. Paham? Kalau bicara takwa, ya, setelah ketaatan maka bicara masalah menjauhi larangan Allah. Paham di sini? Jadi ketaatan di sini albirru, ya, yaitu perbuatan baik, menjalankan perintah Allah. Sedangkan takwa di sini menjauhi larangan Allah. Kalau disebutin barengan. Apa contohnya? Kayak contoh di dalam surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan watanajau bil birri wattaqwa. Al-birri di sini adalah melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Paham? Sedangkan takwa di sini menjauhi larangan Allah ketika disebutkan secara bersamaan. Tapi ketika disebutkan secara tersendiri, maka takwa di situ menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Paham di sini? Ya. Makanya pengertian yang pertama adalah takwa. Kenapa takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala bicara masalah ketakwaan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Semua berawal dari ketakwaan. Jelas? Paham? Jadi, ya ikhwah, ingat baik-baik. Kita boleh bicara sebab dunia. Tapi dalam sebab dunia ada aturan. Aturan yang berkaitan sama Allah inilah yang menjadikan manfaat rezeki itu besar. Kalau kita nurut. Begitu tidak, maka rezeki itu Allah kecilin. Jelas. Pernah nggak ngerasain? Ketika kita kerja siang malam,
Kelihatannya uang yang kita hasilkan banyak, tapi rasa capek kita berlipat ganda dan kayak kita tidak merasakan rasa manis yang dilihat dari banyak yang nominal. Pernah kerasa? Artinya kayak istilah gampangnya, orang bilang uang jin dimakan setan. Uang jin dimakan setan, dapatnya cepat, raibnya juga cepat. Tanpa dirasakan. Jadi pas dapat, tiba-tiba muncul kebutuhan yang sebelumnya nggak kebayang. Ini sakit, itu gini, ini kena masalah, itu gini, satu hari selesai. Jelas di sini, ini namanya dapatnya cepat. Ya, raibnya juga cepat. Tapi kalau dia sabar, dia dapat yang sama, tapi manfaatnya berbeda. Makanya kita bicara pertama kali adalah takwa. Ini harus ditanemin. Ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa rizki manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Orang sering fokus di bagian yang pertama. Yaitu apa? Apa yang diprediksi. Betul nggak? Kalau kita istilahnya apa? Ciptakan peluangmu sendiri. Tahu maksudnya peluang di sini? Prediksi. Tapi kita nggak sadar yang kedua. Orang mukmin rizkinya paling banyak di yang mana? Yang satu atau yang kedua, di luar prediksi, alias tidak disangka-sangka. Banyakan mana? Kita bicara orang Islam. Banyakan mana rizkinya? Antara yang diprediksi sama yang tidak diprediksi. Mana? Yang tidak diprediksi. Yang kedua. Orang kafir, banyakan mana? Persis, sudah jelas. Makanya sering kita main tebak-tebakan, loss. Begitu pasrah, jalan. Maka diistilahkan, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib adalah di mana seseorang tidak bisa tertebak dalam hatinya kalau dari situ jalannya. Dan itu peluang terbanyaknya orang mukmin. Sering kadang-kadang orang mukmin ini kecewa, sudahlah, enggak usah direncanain. Maksudnya bukan direncanain, enggak usah dipikirin. Subhanallah tiba-tiba datang sendiri. Pas dia pasrah, datangnya luar biasa. Pas prediksi, meleset. Capeknya di situ. Dia kan? Makanya jangan pernah main tebak-tebakan. Kita sama Allah disuruh ikhtiar, bukan disuruh main nebak. Paham? Kalau kita ikhtiar, siapa yang ngasih? Allah. Ikhtiar itu sebab. Ya. Akibatnya Allah yang ngasih. Jelas. Kita ini hanya bisa melakukan sebab, nanti akan ada akibat yang Allah kasih secara mutlak. Kenapa orang kafir mereka mendapatkan sesuai prediksi? Karena mereka tidak mendapatkan anugerah dari Allah yang menjadi akibat yang baik. Jelas. Karena Allah pada dasarnya menjadikan mereka mendapatkan rezeki sesuai dengan kebaikan mereka di dunia. Paham di sini? Saya kasih penjelasan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini bedanya antara kita sama orang kafir. Coba perhatikan. Nah, hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Lihat hadis ini baik-baik. Innallaha la yadlimul mu'mina ya hasanatun yu'ta biha dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Jatahnya orang mukmin itu berapa bagian? 2. Sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi kebaikan seorang mukmin. Kenapa? Karena ganjarannya apa? Diberikan di dunia dan juga apa? Dibalas di akhirat. Jelas? Tapi kalau orang kafir, wa ammal kafiru fayut'imu bihasanatihi fid dunya. Adapun orang kafir, kebaikannya yut'im. Tahu yut'im? Atau yut'im itu apa? Dikasih makan. No.
Rasulullah mengibaratkan kayak orang dikasih makan. Tergantung kebaikannya di mana? Di dunia. Full, dibales full. Dan dengan sistem yang bukan indah. Kenapa bukan indah? Karena mereka sesuai prediksi. Orang kalau sudah main tebak, saya kalau dapat sekian, kalau melakukan sekian, dapatnya sekian. Indah nggak jadinya? Hidup antum nggak akan pernah senang. Kenapa? Allah sudah ketebak. Paling saya segini, paling segini. Itu nggak enak ya ikhwah dimension. Nggak akan pernah jadi orang, ya. Mereka nggak akan pernah istilahnya bahagia. Bahagia itu karena, waduh, subhanallah, wah, senang itu. Makanya orang mukmin dikasih dengan cara seperti itu sama Allah. Tapi kalau orang kafir enggak. Istilahnya, semua kebaikannya dibalas di dunia. Antum harus tahu ini. Ya, dengan diistilahkan dikasih makan. Yut'im. Bayangin. Sampai apa yang terjadi? Hatta idza afdha ilal akhirah. Apabila mereka ya menuju kepada akhirat, lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khaira. Ya, maka tidak ada lagi balasan kebaikan yang diberikan kepadanya. Habis. Sudah realitanya. Makanya sering kadang-kadang kita ikut seminar dalam perkara rezeki. Yang isi siapa? Orang muslim atau orang kafir? Orang kafir. Diikutin tuh. Bingung kita. Loh, lah kok meleset semua? Karena sistemnya berbeda ya, ikhwah. Paham? Kalau orang muslim bicara akibatnya, pemberiannya siapa? Allah. Kalau mereka bicara akibatnya siapa? Peluang dirinya. Jelas. Jadi sistemnya aja sudah seberangan. Ya. Yang itu harus paham. Saya jelasin lagi juga. Kemudian juga saya Utsaimin menjelaskan, apabila engkau mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu menjadi pertanda bahwa engkau telah bertakwa pada Allah. Karena orang yang dikasih jalan yang tidak disangka-sangka cuma siapa? Orang yang bertakwa. Tapi begitu rezeki kita main tebak-tebakan, berarti Allah sayang sama kita atau enggak? Ya sudah. Kebayang ya ikhwah, bagaimana kemudian antara orang yang Allah ridhoi sama yang enggak? Jauh. Mereka kadang-kadang begitu ketebak senang. Padahal pas ketebak, subhanallah apa yang terjadi? Tambah jauh dari Allah. Tambah susah ibadah, tambah berat. Ya kan? Orang-orang yang dikasih istidrat, ketebak nggak isinya? Semua yang diminta sama Allah dikasih. Ya, berarti apa? Ketebak bukan? Ketebak. Ya. Ini ya, benar sekali. Makanya Allah kemudian berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Allah yang kasih, bukain jalannya dari langit dan dari bumi, digerojok. Gerojok itu bukan rezeki secara finansial aja, tapi bicara fisik dan ketaatan. Artinya, kalau kita dapat rezeki, kemudian kita tambah dekat sama Allah, itu yang disebut dengan barokat. Paham? Tapi kalau kita dapat rezeki, kita tambah jauh dari Allah, bisa disebut keberkahan atau disebut permasalahan. Namanya disebut bencana. Maka kadang-kadang seorang dapat rezeki banyak, kemudian dia tambah susah ibadah. Berkah hidupannya. Berkah dari mana? Paham ya? Kita kadang-kadang suka salah jalan. Bicara rizki, tapi rizki itu buat kita tambah lupa sama Allah. Dan kemudian kita membahasakan diri kita berkah. Berkah dari mana? Berkah itu membuat kita tambah dekat dan tambah mengetahui bagaimana cara kita hidup di bawah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu berkah. Ini yang sering orang salah kaprah bicara keberkahan. Ya. Yang kedua, banyak mengerjakan sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha wa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Allah katakan, ya, perintahkan keluargamu untuk salat, kemudian wastabir. Wastabir ini apa?
sabarnya banyakin. Kenapa? Karena bicara bahwa orang itu bisa melakukan ketaatan petunjuk dari Allah. Makanya orang butuh balik sama Allah dan butuh minta sama Allah kesabaran di balik nyuruhnya. Minta sama Allah, paham di sini? Karena yang bisa ngasih kita sabar cuma Allah. Bukan nggak bisa berusaha sendiri, istilahnya gitu. Ya. Kemudian kami tidak meminta engkau apa? Rizki. Jelas? Tapi kami yang memberikan rizki dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah akan kasih rizki yang baik berupa apa? Keluarganya bisa taat dengan baik sama Allah. Keluarganya bisa menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah kalau mereka bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Allah kepingin menunjukkan bagi hambanya yang bertakwa. Paham ya? Ya, bagi hambanya yang beriman, apa itu? Di dalam diri orang-orang yang dicintainya ketaatan. Jadi kalau mereka ini beriman sama Allah, taat sama Allah, otomatis keluarganya Allah tunjukkan di hadapan matanya, mereka semua juga ikut taat. Makanya mulai dari diri sendiri, maka Allah buat keluarga kita bahagia. Dengan syarat kita memenuhi hak-haknya Allah dengan baik. Maka Allah kasih di depan mata kita keluarga yang membahagiakan kita dengan cara mereka taat sama Allah. Ya, ini yang dimaksud. Yang ketiga adalah banyak istighfar. Ya, dikatakan ya dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa disuruh banyak istighfar? Karena tadi yang menghambat rizki kita apa? Dosa. Berarti solusinya tobat. Ya. Kalau kita tobat, maka Allah kasih jalan kenikmatan, kemudahan. Kenapa? Allah turunkan dari langit, yaitu apa? Hujan. Kemudian Allah berikan dari sekitar kita berupa harta dan juga keturunan. Kemudian Allah akan memberikan kita kebun-kebun dan juga dialirkan sungai-sungai. Bicara istighfar. Ya. Ini adalah perintahnya Nabi kepada kaumnya sebenarnya. Supaya mereka kalau tobat sama Allah, Allah sayangi mereka, Allah jamin hidupnya total. Saya pernah kisahkan enggak? Ya ikhwah, ada satu negeri ya yang dijadikan nama surat, dan negeri itu pernah Allah jadikan contoh negeri yang penuh dengan berkah. Negeri apa itu? Sabah. Buka tafsirnya tentang masalah negeri ini. Negeri Sabah ini, ya Allah mengatakan wa baladatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tahu maksudnya? Negeri yang baik dan Allah Maha Pengampun. Karena penduduknya mereka beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Dikisahkan di negeri itu tidak ada binatang yang mengganggu satupun. Antum mau cari hama di situ satu aja nggak ada. Jelas. Kasus yang kedua, bahwa negeri itu adalah negeri yang udaranya nyaman, antum nggak kedinginan dan juga nggak kepanasan. Istilahnya sejuk di kulit ini, subhanallah, nikmat. Yang ketiga, ketika mereka bercocok tanam di situ, mau manen kebun, mereka tinggal taruh keranjangnya di atas kepala, tinggal jalan di kebunnya. Secara otomatis buah yang matang akan jatuh tepat di keranjangnya. Tepat di keranjangnya persis. Begitu jatuh, itu keranjangnya penuh, mereka taruh lagi. Taruh keranjang yang kosong, ditaruh tanpa metik. Kemudian buah yang matang jatuh tepat di keranjangnya lagi. Penuh lagi, ditaruh lagi. Orang kalau bilang apa ini? Surga dunia sebenarnya. Kenapa? Karena penduduknya bertakwa kepada Allah. Negeri Sabah ini negerinya siapa? Betul, Ratu Bilqis. Jelas. Inilah negerinya, negeri Sabah. Allah buktikan, ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
secara benar. Makanya itu yang terjadi di negeri Saba. Buka tafsirannya, nanti Ibnu Katsir akan menceritakan tentang masalah ini. Paham ya, ikhwah? Tapi kalau kemudian seseorang itu tidak bertakwa, nggak ibadah sama Allah, apa yang terjadi? Maka Allah akan turunkan hujan yang harusnya jadi rahmat jadi adab. Ini yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, disebutkan ya, Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'am biqadar. Kami turunkan dari langit air dengan ukuran. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka sama hambanya, apa yang terjadi? Ukurannya dilebihin. Dilebihin jadi rahmat atau adab? Adab. Ya, gara-gara apa? Maksiat. Orang bilang hujannya rizki enggak? Tapi kalau over, habis kita. Jelas di sini. Bukannya tanaman tambah subur, tambah rusak. Ini realita ini. Paham ya gambarannya? Artinya, orang sama-sama dikasih. Sama-sama dikasih sama Allah rizki. Ini dikasih rizki, ini dikasih rizki. Yang satu, kalau dikasih sesuai dengan takarannya, kira-kira dia mudah ibadah enggak? Mudah kan? Yang satu, contoh, takaran rizkinya, saya kasih contoh, takaran rizkinya harusnya hari ini dia dapat 2 juta. Dikasih 2M. Apa yang terjadi? Bagi orang lain ngomong maksud, bagi dirinya. Bagi dirinya, bahagia atau stres? Ya sudah. Ya sudah. Begitu antum dibukain, nggak sesuai dengan takarannya, habis diri kita. Kenapa? Di rumah yang biasanya bisa sholat nggak bisa. Ini mau kemana? Semua ketaannya nyancur semua. Betul apa enggak? Ya sudah. Maka antum kemudian bicara emosian. Kenapa? Karena ya Allah, lihat keluarga dikasih nggak bersyukur, senang, wah marah. Bahagia. Paham di sini? Mindset kita suka salah karena ngelihat besar kecilnya. Padahal takaran Allah yang kasih dengan sebaik-baiknya. Maka bersyukurlah orang yang takwa itu dikasih sesuai dengan takar yang terbaik buat dia. Jelas ya ikhwah? Paham di sini? Insya Allah selanjutnya kita akan masih bahas tentang masalah ini. Ya, bahkan orang yang di dalam catatan amalnya ada istighfar, maka itu adalah yang terbaik. Nanti kita insya Allah akan bahas sisanya dari mulai ke-4 sampai ke-11. Lalu bagaimana kerjaannya para nabi, satu-satu kita akan bahas di sini. Dan ini menunjukkan bahwa rizki itu datang dengan baik bagi orang yang taat. Dan akan menjadi masalah besar dan bumerang bagi orang yang maksiat. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimudahkan dalam perkara ketaatan dan dimudahkan dalam menjauhi kemaksiatan, serta mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.